Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas 644B01. Saya Nabila Rahmadani dengan NIM 642311840. Saya Tasya Wiono dengan NIM 642311838. Saya Dina Friani dengan NIM 6423637. Saya Naya Putri Kurnia dengan NIM 642320114. Saya Malika Nurita dengan NIM 642311844. Ingin menjelaskan terkait tugas proyek yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan dan Citra Merek terhadap Kepuasan Konsumen pada aplikasi Lazada untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian bisnis. Daftar isi yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada indikator, yang kelima ada jenis penelitian, yang keenam populasi, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu sampel. Latar belakang masalah, perkembangan teknologi digital mendorong pesatnya e-commerce di Indonesia, termasuk Lazada yang menempati posisi ketiga dalam kunjungan bulanan. Meski populer, Lazada masih menghadapi keluhan terkait layanan seperti keterlambatan pengiriman dan prosedur retur yang rumit, yang menunjukkan ketidaksesuaian antara harapan dan pengalaman konsumen. Permasalahan pertama adalah terkait kualitas layanan, yaitu keterlambatan pengiriman barang. Barang yang diterima tidak sesuai deskripsi hingga respon yang lambat dari pihak penjual maupun layanan pelanggan. Permasalahan kedua menyangkut citra merek atau brand image. Beberapa isu negatif yaitu adanya barang palsu, penjual yang tidak bertanggung jawab, atau pengalaman belanja yang mengecewakan, sehingga membentuk persepsi negatif yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian dan loyalitas konsumen. Permasalahan ketiga terkait konsumen yaitu tingkat kepuasan konsumen menjadi hal yang krusial karena dipengaruhi oleh kesesuaian harapan, kemudahan transaksi, kecepatan layanan, dan kualitas produk yang akan menentukan apakah konsumen akan kembali memberi ulasan positif, atau merekomendasikan layanan. Ketidakpuasan bisa membuat konsumen beralih ke alternatif lain. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah kualitas layanan secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada aplikasi Lazada? Yang kedua, apakah citra merek secara parsial berpengaruh terhadap konsumen pada aplikasi Lazada? Ketiga, apakah kualitas layanan dan citra merek secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada aplikasi Lazada? Adapun tujuannya terbagi menjadi tiga, yaitu pertama, untuk menganalisis kualitas layanan secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada aplikasi Lazada. Yang kedua, untuk menganalisis citra merek secara parsial berpengaruh terhadap konsumen pada aplikasi Lazada. Yang ketiga, untuk menganalisis kualitas layanan dan citra merek secara simultan berpengaruh terhadap konsumen pada aplikasi Lazada. Dan selanjutnya ada indikator setiap variabel. Yang pertama ada indikator kualitas layanan. Menurut Zenhal, Parasuraman, dan juga Berry, kualitas layanan merupakan persepsi pelanggan terhadap keunggulan suatu layanan. Kualitas layanan dapat disimpulkan sebagai suatu manfaat yang dapat dirasakan oleh konsumen dan sifatnya intangible. Kualitas layanan memiliki 5 indikator, antara lain yang pertama, keandalan atau reliability. Keandalan adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan, terpercaya, akurat, serta konsisten. Yang kedua, ketanggapan atau responsif. Ketanggapan adalah suatu kemampuan untuk memberikan pelayanan ke pelanggan dengan cepat serta mendengar dan mengatasi keluhan pelanggan. Yang ketiga ada jaminan atau assurance. Jaminan adalah mengukur kemampuan dan kesopanan karyawan serta sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki karyawan. Yang keempat ada empati. Empati adalah memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para konsumen dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Dan yang terakhir ada berwujud atau tangible. Berwujud adalah penampilan fasilitas fisik, peralatan yang baik yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada konsumen. Indikator citra merek. Menurut Rangkuti, citra merek adalah sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk di benak konsumen yang terbiasa menggunakan merek tertentu, cenderung memiliki konsistensi terhadap brand image, atau hal ini disebut juga dengan kepribadian merek. Adapun indikator citra merek, 1. Brand awareness atau disebut juga dengan kesadaran merek, merupakan tingkat pengenalan konsumen terhadap merek yang memudahkan mereka mengingat dan mengenali produk dibanding pesaing. 2. Brand association, atau disebut juga dengan asosiasi merek, merupakan segala hal yang terlintas dalam pikiran konsumen saat melihat atau mendengar nama merek, seperti kualitas, harga, atau pengalaman sebelumnya. 3. Perceived quality, atau juga disebut juga dengan persepsi kualitas, merupakan subjektif konsumen terhadap kualitas produk atau layanan yang ditawarkan oleh merek. 4. Brand royalty, atau disebut juga dengan royalitas merek, merupakan kesetiaan konsumen terhadap merek yang tercermin dalam pembelian ulang atau preferensi terhadap merek tersebut meskipun ada alternatif lain. Indikator kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesan terhadap kinerja suatu produk dan harapannya. Indikator dalam kepuasan pelanggan yaitu 1. Kesesuaian harapan dan realita. Kepuasan pelanggan ditentukan oleh kesesuaian antara harapan dan layanan yang diterima. Jika sesuai atau melebihi, pelanggan puas. Namun jika
jika tidak sesuai dapat menimbulkan kekecewaan. 2. Kepuasan terhadap proses transaksi. Kenyamanan dan kemudahan transaksi seperti navigasi intuitif, pembayaran sederhana, dan kecepatan sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan saat berbelanja online. 3. Niat menggunakan kembali. Niat untuk menggunakan kembali aplikasi mencerminkan loyalitas pelanggan yang dipengaruhi oleh kepercayaan dan kepuasan dari pengalaman sebelumnya. 4. Jumlah keluhan. Frekuensi keluhan pelanggan menunjukkan sejauh mana layanan memenuhi harapan pengguna. Banyaknya keluhan bisa menandakan masalah pada kualitas layanan dan produk. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner online menggunakan skala Likert 5 tingkat, mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Selanjutnya populasi. Populasi penelitian ini adalah pengguna aktif Lazada di Depok yang pernah bertransaksi setidaknya sekali di Kota Depok, Jawa Barat. Karena jumlahnya besar, diambil sampel 75 responden melalui kuesioner online. Sampel ini dianggap cukup untuk dianalisis menggunakan SPSS. Selanjutnya sampel. Penelitian ini menggunakan sampel adalah pengguna aktif aplikasi Lazada di Depok yang minimal pernah melakukan 1 kali transaksi dengan jumlah total 75 responden, dan peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Teknik analisis data terdiri dari pertama, memeriksa kelengkapan dan validitas data untuk memastikan seluruh pertanyaan terisi, tidak ada data kosong, dan data siap dianalisis. Kedua, uji kualitas data terdiri dari uji validitas. Uji ini bertujuan untuk memastikan setiap pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mengukur hal yang diteliti. Pertanyaan dinyatakan valid jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel pada signifikansi 5%. Lalu uji reliabilitas. Uji ini bertujuan menilai konsistensi hasil kuesioner. Instrumen dinyatakan reliable jika nilai Cross-Bands alpha lebih besar dari 0,60. Lalu uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal dengan kriteria nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Selanjutnya uji multikolinearitas. Multikolinearitas tidak terjadi jika FIF kurang dari 10 dan tolerans lebih dari 0,1, yang menunjukkan tidak adanya hubungan terlalu kuat antar variabel bebas. Lalu uji heteroskedastisitas, tujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians pada residual yang ditunjukkan dengan sebaran titik-titik pada scatter plot yang acak tanpa pola tertentu, menandakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Terakhir yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi digunakan untuk menguji adanya hubungan antara residual pada waktu atau pengamatan yang berbeda dalam model regresi. Langkah selanjutnya yaitu analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan X1 dan citra merek X2 terhadap kepuasan konsumen Y dengan menggunakan persamaan model Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah E, di mana A adalah konstanta, B1 dan B2 adalah koefisien regresi, dan E adalah error. Uji hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu uji T parsial, digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dengan variabel dianggap berpengaruh signifikan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Uji F simultan digunakan untuk menguji pengaruh simultan kedua variabel independen terhadap variabel dependen jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Lalu, uji koefisien determinasi R²2. Pengujian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dengan nilai R²2 yang mendekati 1 menunjukkan model regresi yang akurat. Sementara R²2 kecil mengindikasikan adanya faktor lain yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.